me do my two-step. Halo Tribuners, kembali lagi nih bersama saya Rizky Fadriani dalam acara Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast, dan dengan edisi Berbincang Kampus. Nah, di pagi hari yang cerah ini, kita akan ngomong-ngomong sedikit nih dengan seorang narasumber yang sudah dihadirkan via Zoom, yang live di hadapan kita hari ini, yakni Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancabakti Pontianak, Ibu Heni Damaryanti. Halo Ibu, apa kabar Ibu hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mbak. Oke, Ibu. Bu mungkin juga bisa disapa nih Bu Tribuners di rumah agar mereka juga semangat nih Bu untuk menyaksikan podcast kita sampai selesai hari ini. Ya. Silakan Ibu. Sapa Ya. juga mungkin Bu Tribuners di rumah nih agar mereka juga akhirnya terpukau gitu dan mau mengikuti podcast kita sampai selesai hari ini. Baik, Tribuners yang di rumah, siapapun mungkin masyarakat, terutama mahasiswa dan koleha, mudah-mudahan acara hari ini dapat memberikan inspirasi bagi yang menyaksikan sehingga dapat memberikan motivasi untuk lebih maju, lebih baik lagi dalam berkarir, dalam bekerja, dan terutama untuk adik-adik mahasiswa dalam menempuh pendidikan tinggi dimanapun berada. Amin. Terima kasih Mbak Rizky. Terima kasih Ibu. Dan juga untuk Tribuners di rumah, semoga yang telah disampaikan oleh Ibu Heni bisa nih ya kalian terima dan kalian serap. Meskipun sekarang kondisinya di tengah pandemi ya Ibu. Betul, Sistem pembelajaran maupun perkuliahan dipaksa harus via online di rumah. Tapi itu bukanlah sebuah hambatan ya Ibu untuk menuntut ilmu. Betul Mbak, betul. Oke, dan kami Bu dari Tribun sendiri mengucapkan selamat nih Bu untuk Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPB Pontianak karena telah mendapatkan akreditasi A ini Bu ya. Terima kasih Mbak Rizky ya. Itu satu anugerah Mbak. Ya, karena tanpa kerja keras dan terutama membangun kebersamaan di antara tim reakreditasi untuk Prodi Ilmu Hukum, itu saya sendiri tidak begitu memiliki keyakinan akan berhasil. Tetapi karena kami selalu membangun kebersamaan, dan kebersamaan inilah yang menjadi kekuatan kami dalam menyelesaikan dan mengusulkan dokumen-dokumen reakreditasi Fakultas Hukum. Yang kedua, juga adanya dukungan yang sangat luar biasa dari rektor beserta jajarannya, kemudian lebih ke atas lagi dari Yayasan Pancabakti yang juga sangat luar biasa dalam memberikan dukungan penuh, bukan hanya doa itu pasti Mbak ya. Benar. Maka sampailah kami kepada pencapaian dengan mendapatkan nilai tertinggi untuk reakreditasi kami. Oke. Seperti itu Mbak Rizky ya. Berarti semuanya ya Bu ya turut ambil andil dalam akreditasi ini. Iya, betul sekali. Bahkan dalam kesempatan lain saya di universitas juga selain menyampaikan terima kasih tentu saja kepada Ketua Yayasan beserta organ Yayasan Pancabakti, kemudian juga Bapak Rektor Dr. Porwanto SHMHU, FCBARB, beserta Civitas Akademika Universitas Pancabakti, yang tidak kalah penting adalah para penjaga keamanan di lingkungan kampus, ya, satpam, kemudian sampai ke cleaning service, mereka mendukung
penuh dan menurut saya sangat luar biasa. Sangat Dan yang tidak ketinggalan adalah yang pertama dan dalam visitasi pada tanggal 23 dan 24 Oktober kemarin, kami libatkan adalah user. User sebagai pengguna dari lulusan kami, Fakultas Hukum. Kemudian yang kedua, para alumni yang dalam kesempatan ini, para alumni dari angkatan pertama wisuda sampai angkatan yang baru tahun lalu wisuda. Wow. Kami libatkan untuk mendukung reakreditasi Prodi Ilmu Hukum. Jadi sangat luar biasa atensi mereka. Iya, benar. Kemudian tentu saja para dosen Fakultas Hukum dan mahasiswa. Jadi saya yakin tanpa dukungan mereka, dukungan yang sangat luar biasa, saya katakan, mungkin belum tentu kami bisa mendapatkan pencapaian reakreditasi dengan nilai yang maksimal. Seperti itu, Mbak Rizky. Ternyata luar biasa sekali ya, Ibu. Sangat luar biasa, Mbak. Satpam pun mendukung penuh, cleaning service yang selalu melayani kami untuk membuatkan minum dan juga ikut pulang sampai malam. Seperti itu, Mbak. Dan Prodi Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum UPB ini sendiri, Bu, ternyata satu-satunya juga ya, Ibu, di Kalimantan Barat yang mengantongi akreditasi A. Alhamdulillah. Itu pencapaian yang sangat-sangat luar biasa sekali ya, Ibu. Benar, Mbak. Dan penuh perjuangan. Oke, nah Bu, ngomong-ngomong soal perjuangan, Ibu, mungkin juga bisa diceritakan, Ibu, kepada Tribuners di rumah, seperti apa sih, Bu, lika-likunya, proses dan persiapannya akhirnya bisa mendapatkan akreditasi A ini, Bu. Terima kasih. Ya, jadi sangat panjang, Mbak, perjalanan perjuangan kami. Karena tadi saya sudah sampaikan, adanya kebersamaan itulah yang menjadi kekuatan kami dalam bekerja. Tanpa kebersamaan, tanpa kekuatan, mungkin penyelesaian dokumen yang harus kami penuhi itu tentu banyak kekurangan. Saya tidak mengatakan bahwa apa yang kami kirimkan ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi itu sempurna, tidak. Tetapi dengan adanya kebersamaan itulah kita saling melengkapi, kita saling mengisi. Kami sebenarnya di tahun 2018 sudah mendapatkan akreditasi dengan nilai yang cukup tinggi, 350, Mbak. Dan oleh L2 Dikti yang pada waktu itu namanya Kopertis ya, Koordinator Perguruan Tinggi di wilayah Kalimantan Barat, wilayah Kalimantan, kami mendapatkan penghargaan atas pencapaian nilai 350 dari BAN PT. Nah, ini juga kemudian yang mendorong kami karena diberikan motivasi oleh Prof. Udiansyah sebagai Kepala L2 Dikti, kemudian oleh Bapak Rektor, dan Civitas Akademika tentunya memberikan dorongan yang begitu besar untuk mengajukan lagi borang-borang akreditasi kita, Fakultas Hukum, untuk diajukan reakreditasinya. Alhamdulillah dengan kerjasama yang saya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses visitasi pada tanggal 23 dan 24 Oktober, maka kami mendapatkan hasil yang luar biasa juga. Saya katakan luar biasa. Jadi cukup membanggakan bagi mahasiswa khususnya yang masih menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum dan alumni tentu saja yang
sangat bangga dengan perolehan reakreditasi kami. Seperti itu, Mbak. Begitu panjang ya, Panjang karena sekali, Bu. 2000, Tapi iya, meskipun 2018, Mbak. Oke, meskipun panjang ternyata membuahkan hasil yang sangat-sangat Alhamdulillah, membahagiakan ya. ya gitu, Bu, dan membanggakan Alhamdulillah, tentunya. Mbak. Oke, nah Bu, sebagai peraih akreditasi A tentu tidaklah mudah ya kan, benar Bu? Diperlukan persiapan yang sangat matang dan perjuangan yang panjang tadi disebut kalau Ibu dari tahun 2018 ya Ibu. Iya, Nah betul. Bu, satu di antara syaratnya Ibu mungkin harus mampu memenuhi 7 standar yang dibutuhkan oleh BAN PT tadi. Iya. Nah Bu, bisa dijelaskan nggak sih Bu, apa saja sih Bu terkait dengan pemenuhan syarat tersebut? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Rizky. Jadi, kami mengusulkan kembali akreditasi Prodi Ilmu Hukum ini dengan memenuhi 7 standar, meskipun sudah ada yang 9 standar ya, Mbak. Tetapi kami masih diberikan kesempatan karena pengusulan sampai dengan batas tahun 2018 kita masih diberikan kesempatan untuk menggunakan 7 standar. 7 standar ini yang pertama adalah tentang visi dan misi dari Prodi Ilmu Hukum. Kemudian yang kedua adalah mengenai standar yang kedua, maksud saya itu tentang tata pamong. Tata pamong ini berkaitan dengan kepemimpinan publik di Fakultas Hukum. Kemudian yang ketiga itu adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini menyangkut dosen terutama yang berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi. Dosen di sini di Prodi Ilmu Hukum semuanya sudah memiliki kualifikasi sebagai magister. Kemudian ada 6 orang bergelar doktor. Mudah-mudahan dengan pencapaian nilai yang maksimal ini, mimpi kami akan menambah jumlah doktor yang ada beberapa teman yang masih di sekolah. Mimpi yang lebih besar adalah memiliki guru besar untuk Prodi Ilmu Hukum. Seperti itu, Mbak. Kemudian standar tentang mahasiswa. Nah, ini juga memiliki peran yang sangat besar dalam pengusulan akreditasi karena tadi dosen Tridharma perguruan tinggi itu bukan hanya menyangkut pendidikan dan pengajaran, tetapi juga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang hasilnya kita publikasikan bukan hanya untuk tingkat jurnal nasional, tetapi juga jurnal internasional. Nah, alhamdulillah kita selalu memberikan motivasi kepada teman-teman dosen untuk selalu aktif melakukan penelitian untuk kemudian mempublikasikan hasil penelitiannya ke jurnal. Karena dengan publikasi melalui jurnal ini juga akan menjadi tolok ukur aktivitas dosen di bidang penelitian. Apakah hanya sekedar melakukan penelitian tanpa ada luaran berupa publikasi? Nah, ini yang selalu kami dorong kepada teman-teman untuk bukan hanya sekedar melakukan penelitian, tetapi juga mempublikasikan hasil penelitian ke jurnal-jurnal yang tentu tersebar, baik jurnal nasional dan terutama jurnal internasional. Alhamdulillah teman-teman dosen sangat mendukung dengan motivasi yang kami berikan, sehingga jurnal-jurnal internasional sudah memuat tulisan-tulisan dari dosen-dosen Fakultas Hukum
baik hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Di sisi lain, untuk mahasiswa, kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga alhamdulillah cukup lumayan banyak, bukan hanya di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Jadi kita melakukan kegiatan, mengirimkan mahasiswa-mahasiswa yang memang memenuhi kriteria untuk mengikuti dan berkompetisi di tingkat internasional. Saya boleh ceritakan salah satu mahasiswa kami yang mengikuti pertukaran mahasiswa adalah Esin, ya, mengikuti pertukaran mahasiswa, dikirim ke Universitas Kaohsiung di Taiwan selama 6 bulan, dan ya alhamdulillah di sana juga dilakukan kompetisi di antara mahasiswa yang mengikuti kegiatan itu. Esin juga berhasil menjadi juara pertama ketika dilakukan lomba nyanyi. Itu baru Esin, kemudian masih ada beberapa yang mengikuti event-event internasional di Taiwan, kemudian di Bangkok. Ya, alhamdulillah untuk mahasiswa mereka mendukung Mbak kegiatan Tridharma perguruan tinggi karena kami memberikan peluang, kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa tanpa melihat, tanpa membedakan apakah dia mahasiswa baru, mahasiswa yang sudah duduk di semester tengah, ataupun yang di akhir-akhir masa studi. Nah, ini kami juga di semester ini mengirimkan 2 orang mahasiswa, satu di semester 1, jadi baru ya Mbak ya, kemudian di semester 5 juga lolos dalam kompetisi untuk mengikuti kegiatan internasional. Alhamdulillah, Ibu. Seperti itu. Banyak Nah, di sisi lain, prestasinya. mahasiswa juga dilibatkan, ini menjadi salah satu syarat Mbak, dalam akreditasi. Mahasiswa juga kami libatkan dalam penelitian dosen maupun pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen. Nah, khusus untuk pengabdian kepada masyarakat, baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa, kami bekerja sama dengan Kemenkumham wilayah Kalimantan Barat yang ada di Kota Pontianak untuk melakukan kadarkum secara bersama-sama. Jadi ada beberapa rekan yang ada di Kemenkumham terlibat sebagai tenaga penyuluh. Dan kegiatan-kegiatan internasional yang juga kemudian kami tindak lanjuti dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan dosen maupun mahasiswa. Oke, karena bentuk dari MOU yang dilakukan oleh beberapa pihak harus ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan, Mbak. Oke. Seperti itu. Oh, siap, Bu. Berarti ini sebagai bentuk dari komitmen kampus sendiri ya, Ibu, untuk meningkatkan pelayanan yang lebih prima ya, Bu, sebagai pemegang akreditasi A. Iya. Oke, Bu. Lantas seperti apa sih, Bu, prasarana dan sarananya yang diberikan gitu kepada mahasiswanya sendiri? Mengingat sekarang Fakultas Hukum sudah memiliki akreditasi A. Iya. Untuk sarana dan prasarana boleh saya ceritakan ya, bahwa semua ruang kelas kami sudah menggunakan Infocus, dan yang paling utama adalah
dapat mengakses internet WiFi selama 24 jam secara free. Jadi tidak ada biaya yang dipungut. Di lingkungan kampus, mahasiswa bukan hanya terbatas untuk mahasiswa Fakultas Hukum, tetapi juga mahasiswa dari fakultas lain, karena kami juga menyediakan geraha mahasiswa untuk melakukan kegiatan ya seperti diskusi antar mahasiswa, kemudian antara mahasiswa dengan dosen, ya, dan sarana prasarana yang kami siapkan adalah juga terutama ini Mbak, untuk kegiatan-kegiatan yang ekstrakurikuler, ya. Kami memiliki laboratorium hukum yang di dalamnya juga melibatkan mahasiswa untuk membentuk klub-klub kajian guna mempersiapkan mereka mengikuti event-event tertentu, kompetisi-kompetisi tertentu yang memang dibentuk untuk mempersiapkan mereka dalam kegiatan-kegiatan seperti peradilan semu yang pada waktu itu dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada, kemudian kompetisi debat, sehingga mahasiswa kami lumayan memiliki kemampuan untuk melakukan debat, baik di tingkat lokal, nasional, untuk internasional mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami wujudkan. Amin. Untuk bisa mengikuti itu, Mbak. Mimpi sih ya, tetapi bagi saya harus punya mimpi ya Mbak ya, karena untuk gitu, mempertanggungjawabkan perolehan akreditasi tentu kami mendapatkan tantangan untuk meningkatkan kualitas dosen, kualitas mahasiswa tentu saja, sehingga apabila nanti pada waktunya kami harus mengajukan akreditasi kembali, maka mudah-mudahan dari sekarang itu sudah kami coba untuk menyiapkan. Supaya apabila nanti kita sudah menggunakan akreditasi dengan 9 standar yang pada waktu visitasi kemarin sudah diarahkan untuk meningkatkan bidang-bidang internasional, mudah-mudahan sudah bisa kami laksanakan dalam beberapa tahun ini sampai tiba waktunya nanti mengajukan akreditasi kembali. Seperti itu, Mbak. Berarti targetnya udah internasional lagi ini, Bu, ya, bukan lagi nasional. Bagaimana? Berarti targetnya sekarang udah ke internasional ya, Ibu? Bukan lagi target nasional. Kalau 9 standar, Mbak, bukan lagi nasional, Mbak. Bahkan di dalam visi kami, itu juga harus mengandung unsur internasionalnya. Apakah itu memiliki keunggulan atau kemampuan bersaing di tingkat internasional. Nah, kata-kata internasional ini nanti yang harus dimuat di dalam visi fakultas maupun prodi ilmu hukum. Seperti itu, Mbak. Dan saat ini, Bu, kondisinya di UPB sendiri, itu untuk tenaga pengajarnya, kualifikasi pendidikan S1 dan S2 itu sekarang seperti apa sih, Bu, kalau boleh tahu? Iya. Kalau untuk dosen ya? Iya, benar. Dosen. Dosen semuanya sudah berpendidikan minimal strata 2, Mbak. Tidak ada lagi S1 karena untuk S1 tidak boleh mengajar di kelas. Syarat untuk menjadi pengajar
adalah minimal S2, maka kami juga mendorong teman-teman untuk studi lanjut ke S3. Ini masih ada beberapa orang yang sedang dalam penyelesaian strata 3-nya. Yang satu di Universitas Brawijaya, kemudian di Universitas Diponegoro, Semarang. Ya mudah-mudahan doanya juga ya tidak lama lagi dapat menyelesaikan tepat waktu. Seperti itu, Mbak. Oke, nah Bu, kan sekarang Kemendikbud udah bisa nih Bu mengeluarkan otonomi kepada PTN maupun PTS untuk membuka program studi baru. Untuk yang udah meraih akreditasi A maupun B ini Bu. Berarti kan peluangnya sudah besar sekali nih untuk Fakultas Hukum sendiri. Nah, apakah nanti ke depannya akan dibuka prodi baru atau belum nih Bu? Ya, untuk prodi baru memang terbuka, Mbak. Terbuka khusus untuk prodi ilmu hukum ya. Tetapi kami sebenarnya sedang merintis untuk membuka program magister. Nah, ini mudah-mudahan juga dengan doa dari seluruh komponen masyarakat dan tentu saja sivitas akademika, mudah-mudahan program magister ini dapat segera terrealisasi dan segera juga menerima mahasiswa. Oke, berarti sekarang sedang dalam proses ya Ibu? Iya, Oke. betul. Jadi bagi para tribuners yang kira-kira mungkin akan melanjutkan S2-nya, nah bisa nih menjadikan UPB sebagai tujuan pertama kalian. Karena tadi Bu Heni telah menyampaikan kalau kampus UPB sendiri setelah berkomitmen nih untuk terus mengembangkan tenaga pengajar, khususnya dosennya Ibu, lalu Ya, mahasiswanya, dan tentunya fasilitasnya udah sangat-sangat mendukung. Lalu nih Bu, mungkin tribuners juga banyak sekali yang bertanya, apakah Fakultas Hukum di UPB itu memiliki banyak prodi atau cuma satu prodi nih Bu? Kalau untuk Fakultas Hukum, Mbak, hanya satu prodi, Jadi prodi hanya ilmu satu hukum, Mbak. ya Ibu? Iya, hanya saja begini, Mbak, meskipun hanya memiliki satu prodi, yaitu prodi ilmu hukum, tetapi pada tugas akhir mahasiswa, kami memberikan kebebasan bagi mereka untuk mengangkat tema-tema aktual yang sedang tren. Oke. Saya berikan contoh, misalnya dalam tugas akhir, saat ini trennya adalah Undang-Undang ITE ya Mbak ya, Benar. atau narkoba, kemudian wilayah perbatasan. Nah, apakah mereka mau melakukan kajian dari sisi hukum pidana, dari sisi hukum perdata, hukum internasional, bahkan dari sisi hukum adat sekalipun, karena kita sama-sama tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini hukum adat juga tidak kalah menarik untuk dijadikan kajian sebagai tugas akhir dari mahasiswa. Apakah itu dari sisi perkawinannya, kemudian dari sisi tradisi mereka, yang saya sendiri juga dalam beberapa tulisan itu mengangkat masalah-masalah adat yang juga sudah dipublikasikan. Jadi kami memberikan kebebasan Mbak kepada mahasiswa dalam tugas akhir untuk melakukan kajian-kajian yang menurut mereka mampu untuk melakukannya. Oke, jadi tugas akhir mereka bebas memilih konsentrasi ya Ibu. Mau hukum Iya, pidana, seperti itu, Mbak. perdata, internasional, dan adat sekalipun dibebaskan. Iya. Oke, Iya. berarti ini nih sangat memberikan kesempatan yang sangat terbuka gitu kepada para mahasiswa maupun calon mahasiswa nanti yang ingin bergabung di kampus UPB sendiri.
Oke, nah Bu, terkait dengan situasi saat ini Bu, kita tengah dilanda oleh pandemi. Nah tentunya untuk UPB sendiri pasti terdampak juga ya kan Ibu? Benar, Mbak. Nah saat ini untuk sistem pembelajarannya seperti apa sih Bu? Mungkin masih via online atau mereka para mahasiswa udah boleh datang ke kampus nih Bu? Ya, eh, kondisi pandemi ini dimulai dari bulan Maret ya Mbak ya? Bener. Dari bulan Maret. Bulan Maret itu juga kami memulai semester genap dan kami juga mendasarkan pada instruksi gubernur, wali kota, dan edaran dari Bapak Rektor, maka sejak semester genap sampai dengan semester ganjil saat ini, perkuliahan yang dilaksanakan oleh semua prodi yang ada di lingkungan UPB, terutama Fakultas Hukum, dilakukan secara daring. Demikian juga dengan pelaksanaan seminar, kemudian ujian skripsi, ujian akhir semester, ujian tengah semester, itu dilaksanakan secara daring. Nah, satu hal yang barangkali menarik adalah kegiatan pengganti kuliah kerja nyata yang dilaksanakan oleh para mahasiswa kami itu juga dilaksanakan secara daring yang luarannya kami publikasikan melalui YouTube, Mbak, dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID, sehingga kami memberikan penyuluhan, mengedukasi masyarakat melalui virtual dan penyebaran poster untuk memutus mata rantai penyebaran COVID dengan perilaku yang mendukung seruan dari gubernur, dari wali kota, dan dari rektor tentu saja. Ya, seperti selalu menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian tidak berjabat tangan dan tidak melakukan kerumunan. Sampai hari ini kami melakukan pembatasan mahasiswa, hanya mahasiswa-mahasiswa yang benar-benar urgent untuk meminta pelayanan yang datang ke kampus. Oke, nah menarik nih Bu, KKN online ya Ibu. Iya. Nah Bu, mungkin kita bisa membahas lebih lanjut nih Bu, untuk KKN online. Tapi sebelum itu, kita akan break sebentar nih Bu, dan juga Tribuners. Jadi, jangan kemana-mana, sebelum kita membahas KKN online yang menarik, dan beberapa pertanyaan yang tentunya pasti lebih sangat-sangat menarik lagi. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast.